나 보고 싶었어? Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Firman di channel Apuy FN. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Punchen. Tapi sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian mensubscribe dulu channel ini dan klik tombol notifikasinya. Oke? Kita mulai. Dikisahkan ada seorang gadis cantik, putih, mulus, cetar membahana yang sedang berolahraga untuk menjaga kebugarannya agar semakin kencang. Gadis ini bernama Inhi. Dikisahkan ia adalah seorang perawat spesialis kulit di sebuah tempat kecantikan. Terlihat dari wajahnya, ia sedang mempunyai banyak permasalahan. Setelah ia berolahraga, ia pun bergegas ke tempat prakteknya. Yang dimana pada saat itu ia sudah ditunggu suaminya yang bernama Namheok untuk meminta Inhi memberikan perawatan wajah kepadanya. Namun dikarenakan Namheok seorang pro player Free Fire dengan kelincahan jari jemari yang dimilikinya, ia dengan mudah merayap dan berpetualang ke dalam gua milik Inhi yang pada saat itu sedang terbuka lebar. Akan tetapi, Inhi menolak ajakan itu, disebabkan pada saat itu Inhi sedang datang tamu bulanan. Sehingga kita pun tidak dapat menyaksikan pagelaran budaya pada saat itu. Aduh. Lalu, scene berpindah pada seorang wanita yang bernama Mi-ai, yang pada saat itu sedang melakukan live streaming di Bigo Live-nya. Kemudian, datanglah suaminya yang bernama Ji-hoon, yang merupakan asisten guru di sebuah universitas. Di sana terlihat Mi-ai tidak menghiraukan kedatangan Ji-hoon, layaknya suami istri. Dan setelah Mi-ai menyelesaikan live streamingnya, lalu ia mengajak Ji-hoon ke sebuah restoran. Lalu, sampainya di restoran, mereka pun mabuk, dikarenakan ia terlalu banyak meminum oplosan. Dikarenakan Ji-hoon adalah suami idaman yang penyabar, ia pun menggendong Mi-ai untuk kembali pulang ke apartemennya. Setibanya di sana, bukannya langsung beristirahat, tapi kemudian, ular piton milik Ji-hoon pun langsung menerobos masuk ke dalam kehangatan serabi lembit milik Mi-ai. Di pagi harinya, yang sangat cerah, Inhi pun mendapat panggilan telepon, yang ternyata itu adalah telepon dari Mi-ai. Ia pun berkata akan datang ke tempat kecantikannya. Dikarenakan ia tante yang high class, ia pun langsung memesan seluruh paket kecantikan perawatan di tempat tersebut. Di sisi lain, terlihat Ji-hoon yang telah pulang kerja, ia pun tidak melihat keberadaan istrinya. Lalu, Ji-hoon pun mencoba menghubungi istrinya itu, menggunakan telepon umum yang ada di dekat apartemennya. Setelah itu, Mi-ai pun mengatakan bahwa ia sedang berada di tempat perawatan kecantikan, dan meminta agar Ji-hoon segera menjemputnya. Secepat kilat, Ji-hoon pun telah sampai di tempat itu, dan kedatangannya pun langsung disambut oleh senyuman Inhi. Melihat lekuk tubuh Inhi yang aduhai tiada duanya, seketika Ji-hoon pun mendapat bisikan goib. Lalu, setelah itu, saat Inhi sedang memakaikan masker ke Mi-ai, ular piton milik Ji-hoon pun mulai bereaksi, yang pada saat itu ia mulai aksi liarnya untuk menekuk gunung kembarnya. Akan tetapi, Inhi yang tidak polos itu mengetahuinya, dan langsung bergegas pergi. Di sisi lainnya, terlihat Namheok yang sampai saat ini belum bisa mendapatkan pekerjaan, dan tiba-tiba datanglah seorang gadis tiktokers yang mendatanginya. Karena senyuman manis gadis tersebut, Namheok pun seketika kelepek-kelepek dibuatnya. Yang kemudian, ia pun bergegas untuk mengikuti gadis tersebut. Waduh, dasar pria cabul. Nah, sambil cengar-cengir, Namheok pun memberanikan diri untuk berkenalan dengan gadis itu. Diketahui, tiktoker satu ini bernama John Hyung. Dikarenakan, Namheok pun belum bekerja, ia hanya membawa uang yang pas-pasan. Namun tak mau diremehkan, Namheok dengan gayanya memesan sebotol minuman di tempat tersebut. Akibat kebanyakan minum, sudah bisa dipastikan Namheok pun sempoyongan. Lalu, sesampainya di apartemen, terlihat Inhi telah menunggu kepulangannya. Karena Inhi sudah tidak datang bulan, ia pun mengajak Namheok pagelaran budaya pada saat itu. Nah lo. Tunggu dulu. Akan tetapi, dengan mudahnya Namheok menolak ajakan itu, sehingga membuat perasaan Inhi pun kecewa. Pada pagi harinya, saat Ji-hoon melintas di depan tempatnya Inhi,
Ia tak sengaja mendengar Inhi sedang menerima telepon masuk dari pemilik kontrakan tersebut. Diketahui bahwa Inhi harus segera melunasi tunggakan dari 10 bulan yang lalu. Mendengar hal itu, Ji-hun pun menawarkan pinjaman uang kepada Inhi. Akan tetapi, Inhi menolak mentah-mentah pinjaman itu, yang disebabkan Inhi yang masih merasa takut dengan perlakuannya sewaktu di tempat kecantikannya itu. Setibanya Inhi di rumah, ia pun mencoba untuk membobol pinjol dan juga ke teman-teman dekatnya. Namun, semua itu hanya sia-sia. Kemudian, ia pun mengatakan pada Nam Hyuk bahwa ia harus melunasi hutangnya dalam kurun waktu 1 minggu. Akan tetapi, dengan gobloknya, Nam Hyuk pun tidak memperdulikannya, dan hanya mementingkan dirinya saja. Mendengar hal itu, seketika membuat Inhi menjadi muak dan naik darah. Yang dengan entengnya, Nam Hyuk pun mengatakan bahwa ia tidak bisa membantu apa-apa. Lalu kemudian ia pun pergi. Pada pagi harinya, Ji-hun pun kembali mendatangi Inhi yang bertujuan untuk memberikan pinjaman uang kepadanya. Dikarenakan keadaan Inhi sekarang sangat terdesak, akhirnya ia pun menerima pinjaman uang tersebut. Di sana, Ji-hun dan Inhi pun saling mengungkapkan keluh kesahnya mengenai pasangan mereka masing-masing yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan secara kebetulan, kejadian yang mereka alami serupa. Tak mau kehilangan kesempatannya, Ji-hun pun mengungkapkan perasaannya kepada Inhi bahwa sejak pandangan pertama, Ji-hun pun sudah timbul benih-benih sperma. Tunggu, salah. Ji-hun pun sudah timbul benih-benih cinta terhadapnya. Dikarenakan Inhi yang merasa berhutang budi terhadap Ji-hun yang telah meminjamkan uang kepadanya, ia pun dengan sukarela menawarkan servis pijit untuk memuaskannya. Mendengar hal itu, ular Amazon milik Ji-hun pun seketika bereaksi. Yang dikala itu, ingin pergi mencari sarangnya. Dan tanpa ditanya lagi, ular Amazon yang sudah besar itu pun sukses menerobos masuk ke dalam kehangatan gua milik Inhi. Yang terkenal sangat licin dan super duper memiliki daya sedot yang sangat kuat. Setibanya Inhi di apartemennya, ia pun memberikan setengah uang pinjamannya itu kepada Nam Hyuk untuk memintanya membuat usaha kecil-kecilan yang tidak lain agar Nam Hyuk memiliki sedikit penghasilan. Dikarenakan Nam Hyuk yang mata duitan pun langsung menerima uang tersebut dan juga tidak mencurigai sedikit pun dari mana Inhi mendapatkan uang tersebut. Diselimuti rasa bersalah, Inhi pun berusaha menutupi kebohongannya kepada suami tercintanya itu. Keesokan harinya, terlihat Nam Hyuk ingin menemui Inhi. Namun saat bersamaan, ia pun berada dalam satu lift bersama Ji-hun yang pada saat itu sedang menerima telepon dari Inhi. Dan tiba-tiba, Nam Hyuk pun mendengar nama istrinya disebutkan oleh Ji-hun. Dari sinilah merasa kepo dan curiga terhadap Ji-hun. Lalu, secara diam-diam, Nam Hyuk pun mengikutinya dari belakang. Ji-hun yang pada saat itu masih terngiang-ngiang dengan goyangan ngebor dari Inhi, tanpa basa-basi, ia pun langsung menerobos kembali gua milik Inhi yang kali ini pintu masuknya sudah terbuka lebar. Mengetahui istrinya telah digempur habis-habisan oleh pria lain, Nam Hyuk pun mencoba mengintip aksi pagelaran budaya yang dilakukan oleh mereka. Lalu, dengan rasa kekecewaan yang sangat mendalam, pada malam harinya, Nam Hyuk pergi ke sebuah bar. Guna melepaskan kenyataan pahit yang harus ia terima saat ini. Dan setibanya di sana, terlihat Nam Hyuk pun sangatlah frustasi menghadapi cobaan hidupnya saat ini. Seketika, ia pun mendapat bisikan goib. Yang dikala itu tanpa pikir panjang, Nam Hyuk pun lalu menyewa biduan dangdut di sana untuk melampiaskan semuanya. Sehingga, tanpa basa-basi, biduan itu pun langsung mengulek-ngulek lele dumbo milik Nam Hyuk. Setelah puas digoyang habis-habisan oleh biduan itu, Nam Hyuk pun kembali mengingat kisah cintanya bersama Inhi. Terutama, pada saat hari pernikahan yang begitu indah. Sehingga mau tidak mau, Nam Hyuk pun harus menelan pil pahit bahwa rumah tangga yang telah ia bangun selama ini telah hancur semuanya akibat dari permasalahan ekonomi di rumah tangganya. Lalu film pun berakhir.